Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dewi Permatasari dari kelas reguler A, angkatan 2019, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai alat ukur yang berfungsi untuk menciptakan gelombang listrik. Nah, kalau dalam praktikum kami memiliki dua tujuan. Yang pertama itu kita mampu atau dapat mengenal bagian function generator dan fungsinya. Kemudian yang kedua, kita dapat menyelidiki hubungan frekuensi dengan output yang terbentuk. Nah, apa sih analog function generator itu? Jadi, function generator itu adalah bagian dari peralatan atau support uji coba elektronik yang digunakan untuk menciptakan gelombang listrik. Nah, gelombang itu bisa berulang-ulang atau hanya satu kali, yang mana dalam kasus ini semacam sumber pemicu yang diperlukan secara internal ataupun eksternal. Nah, function generator analog ini umumnya menghasilkan gelombang segitiga sebagai dasar dari semua outputnya. Segitiga ini dihasilkan oleh kapasitor yang dimuat dan dilepas secara berulang-ulang dari sumber arus yang konstan. Nah, hal ini menghasilkan ram voltase menanjak dan menurun secara linear. Nah, ketika voltase output itu mencapai batas dan batas bawah, proses pemuatan dan pelepasan itu dibalik menggunakan komparator. Nah, yang menghasilkan gelombang segitiga linear. Dengan arus yang bervariasi dan ukuran kapasitor, maka akan dihasilkan frekuensi yang berbeda. Nah, di sini saya juga bakal menjelaskan mengenai fungsi dari function generator ini. Nah, adapun dari function generator itu ada tiga yang ada. Yang pertama itu ada function generator output, yang kedua itu ada sweep generator output, dan yang ketiga ada frekuensi counter. Nah, yang pertama itu ada function generator output, yang mana ini berfungsi untuk mendapatkan keluaran output yang bentuk gelombang yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada sweep generator output. Nah, yang mana ini berfungsi untuk mendapatkan ayunan sweep bentuk gelombang yang juga kita inginkan. Nah, yang ketiga ini adalah frekuensi counter, yang mana ini berfungsi untuk menghitung frekuensi. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari analog function generator ini. Nah, seperti gambar ini. Nah, yang pertama itu ada tombol power. Nah, biasanya tombol power itu berfungsi untuk digunakan pada function generator. Nah, yang kedua itu ada power di indikator. Nah, LED yang digunakan itu digunakan untuk menandai ketika power itu diterapkan atau digunakan untuk function generator. Nah, yang ketiga ada range switch. Nah, range switch ini terdiri dari 7 push button yang berfungsi sebagai adjustment frekuensi dari 1 Hz sampai dengan 1 MHz. Nah, yang keempat itu ada tombol function. Nah, 3 tombol yang terhubung menyediakan pilihan bentuk gelombang yang kita inginkan nih, seperti gelombang pulsa, segitiga, dan sinusoidal. Nah, yang kelima itu ada pengali atau multiplier, yang mana ini berfungsi sebagai faktor pengali dengan range dengan kalibrasi yang tersedia, yaitu 0,2 sampai dengan 2,0. Nah, yang keenam itu ada duty control atau tugas pengendali. Nah, yang mana ini berfungsi untuk mengkalibrasi gelombang output agar mendapatkan gelombang yang simetris. Nah, yang ketujuh itu ada pulsa invert. Nah, pulsa invert ini adalah sebuah push button yang digunakan untuk membalikan waktu simetris yang diset pada duty control. Nah, yang kedelapan itu ada DC offset atau full ADJ, yang mana suatu DC offset dikendalikan yang sudah disediakan untuk membiarkan DC tingkat bentuk gelombang output yang untuk menjadi diset seperti yang kita inginkan. Nah, yang ke-10 itu ada ATT. Nah, yang mana ATT ini ketika tombol itu kita tekan di aditor 20 desibel, maka disediakan oleh pengendali amplitudo. Nah, maksimum dari 40 desibel itu dari attenuation di output. Nah, yang ke-11 itu ada output. Nah, output
sistem ini berupa gelombang persegi, segitiga, sinus, rem, dan gelombang pulsa lebih dari 20. Nah, ada juga yang ke-12 ini ada FCFF input, yang mana input voltage controlled frequency atau FCF ini digunakan untuk frekuensi eksternal. Kemudian ada output pulsa nih. Nah, output pulsa adalah sinyal output TTL yang pantas mengendalikan IC-TTL logik atau waktu on dan off pulsa output sekitar 10 ns. Nah, lebar pengulangan pulsa dapat diukur sedemikian rupa menggunakan rank, multiplier, dan duty control. Nah, kesimetrisan pulsa gelombang output ini pun dikendalikan dengan cara pengetesan semua tabel. Di sini saya juga menjelaskan mengenai sistem kerja function generator ini. Nah, jadi sistem kerjanya itu yang mana frekuensi pembawa dibangkitkan oleh sebuah osiloskop LC yang sangat stabil, yang mana dapat menghasilkan sebuah bentuk gelombang sinus yang baik dan tidak memiliki dengung yang cukup besar atau modulasi draw. Kemudian, frekuensi osilasi ini dipilih melalui sebuah pengontrol rangkuman frekuensi dan sebuah cakera penyetel nonius atau vernier. Nah, rangkaian LC ini dirancang agar memberikan suatu keluaran yang tetap konstan sepanjang setiap rangkuman frekuensi. Nah, frekuensi yang masuk itu memasuki pungut pita lebar. Nah, di dalam pita lebar itu terdapat proses yang dibantu oleh osiloskop untuk mengubah gelombang frekuensi seperti gelombang sinus, segitiga, maupun kotak. Nah, cara penggunaan dari alat ukur ini pun sama seperti alat-alat ukur lainnya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama itu untuk menggunakan generator fungsi selalu berhubungan dengan osiloskop yang seperti yang sudah kita pelajari dari praktikum sebelumnya. Nah, yang mana pertama kali yang kita lakukan yaitu kita sambungkan generator fungsi ini dengan osiloskop menggunakan kabel kopling. Atau pada generator fungsi menggunakan sinus, segitiga, ataupun kotak. Kemudian kita atur semua frekuensi amplitudo yang terdapat pada tiap-tiap bagian. Nah, jangan lupa juga kita mengatur frekuensi menggunakan berapa hertz. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu kita hidupkan dulu power supply-nya. Nah, yang kedua kita sambungkan kabel BNC ke konektor yang kita inginkan. Nah, misalnya kita menginginkan menghasilkan sinyal output TTL, maka konektor kita hubungkan pada konektor TTL atau CMOS. Nah, dan jika kita ingin sinyal sinusoidal dan segitiga, maka kita hubungkan pada output 50 ohm. Nah, yang ketiga adalah kalau kita untuk menghasilkan frekuensi gelombang kotak, pengaturan yang diatur adalah selektor TTL atau CMOS. Begitupun kalau kita ingin mengatur amplitudo ataupun besar tegangan. Nah, kalau untuk mengatur duty cycle-nya, maka kita tarik dan putarlah pengatur duty cycle-nya. Nah, yang keempat itu kalau misalnya kalau kita ingin menghasilkan frekuensi gelombang sinusoidal dan gelombang segitiga, maka pengaturan amplitude pada pengatur AMPL dan konektor BNC pada output 50 ohm, dan juga untuk meningkatkan besar tegangan atau amplitude, maka kita tarik tombol putar atau tegangan maksimal 15 volt. Nah, untuk menghasilkan frekuensi yang kita inginkan, maka kita pilih tombol putar frekuensi yang kita inginkan dan pilih juga tombol jangkauan frekuensi yang sesuai. Misalnya ya, kita menginginkan 2 kHz, pilihlah tombol 1 kHz, atur tombol dan kita atur tombol putar frekuensi pada angka 2. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.